Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Minanti Karinia dengan NIM 1903030118, mahasiswi semester 3, kelas C, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perubahan sosial budaya, mengenai COVID-19 mengubah struktur sosial dan struktur budaya sosial masyarakat. Di awal kemunculannya COVID-19, virus ini mendapat berbagai respon yang muncul dari masyarakat Indonesia. Bukan hanya masyarakat biasa, pejabat-pejabat pun banyak yang meremehkan keberadaan virus ini dan tidak melakukan persiapan maupun antisipasi munculnya wabah ini di Indonesia. Sebenarnya, orang-orang yang bersikap masa bodoh dengan kemunculan virus corona jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang peduli dengan pencegahan virus ini. Tetapi ketidakpedulian mereka itulah yang kemudian mempercepat penyebaran virus. Orang-orang dalam kelompok ini biasanya adalah orang-orang yang merasa dirinya kebal dan orang yang menganggap bahwa sains tidak sepenuhnya benar. Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus corona dapat menjadi stresor bagi banyak orang. Kemudian, kehidupan yang berjalan seperti biasa tanpa adanya mata pencarian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan virus corona yang mengancam setiap orang berpeluang menjadi stresor bagi sebagian besar orang. Dan dampaknya bisa jadi sama parahnya dengan dampak yang ditimbulkan jika terinfeksi virus corona itu sendiri. Ketakutan akan kematian merupakan konflik psikologis dasar pada manusia dan sesuai dengan teori manajemen teror. Ketakutan akan kematian yang tidak pasti datangnya membuat manusia melakukan berbagai hal untuk mempertahankan kehidupannya. Adanya COVID-19 tentu membuat teror yang dirasakan semakin intens. Tentunya ada beberapa hal positif dan negatif yang dilakukan orang-orang untuk bertahan hidup. Masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya banyak yang meningkatkan kepeduliannya dengan berkontribusi untuk membantu golongan yang tidak mampu dengan cara melakukan penggalangan dana dan melakukan donasi. Ada juga kelompok-kelompok lain yang membantu menjahitkan APD untuk tenaga kesehatan serta memproduksi masker dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada orang-orang yang masih bekerja di luar. Karena adanya virus corona ini, masyarakat juga menjadi lebih peduli dan menjalankan pola hidup yang sehat. Hal-hal tersebut merupakan sebagian kecil upaya pertahanan diri yang dilakukan oleh masyarakat untuk menginfeksi COVID-19. Bagi penulis, berdasarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, faktor utama pendorong perubahan sosial masyarakat adalah lebih dikarenakan virus, bukan faktor ekonomi, sebagaimana teori Marx. Tindakan panik buying dan menimbun barang-barang kebutuhan sehari-hari merupakan bentuk ketidakmampuan sebagian dari kita untuk mentoleransi stres yang timbul karena ketidakpastian yang muncul akibat adanya virus corona. Isolasi diri yang dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap infeksi COVID-19 juga merupakan faktor psikologis sebagian dari kita akhirnya melakukan penimbuhan. Seperti yang telah diketahui, alasan mereka melakukan penimbuhan adalah untuk berjaga-jaga, tetapi mereka malah terdorong untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Padahal, tindakan seperti itu akan merugikan kelompok masyarakat lain yang tidak mampu untuk berbelanja dalam skala besar, sehingga mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena panik buying juga kemudian dimanfaatkan oleh sebagian besar yang hanya mencari keuntungan
dengan cara menaikkan harga ke angka yang tidak rasional dan juga melakukan penipuan yang biasanya dilakukan melalui toko online. Dalam situasi seperti ini, kita dapat menggunakan metode kognitif behavioral terapi untuk menghindari pengambilan keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat dan tindakan yang terburu-buru. Metode ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan mengatur emosi, membantu kita untuk tidak terjebak dalam pemikiran yang salah, dan mengembangkan kemampuan kita dalam memecahkan suatu masalah. Metode CBT bisa membantu kita untuk mengurangi kecemasan serta rasa takut yang timbul karena adanya pandemi COVID-19 ini. Contoh aplikasi metode ini dapat kita terapkan untuk menghindari panic buying dengan cara membuat daftar barang yang memang kita perlukan untuk bertahan hidup selama 2-3 minggu ke depan. Selain itu, kita bisa menggunakan metode ini untuk menganalisis berita-berita yang terkait COVID-19 ini, agar kita tidak mudah termakan hoax yang akan meningkatkan kecemasan kita. Kecemasan dan rasa tidak aman yang dialami sebagian besar dari kita harus bisa disikapi dengan rasional agar kita bisa bertahan hidup dan juga membantu orang lain bertahan. Sistem menurut KBBI merupakan perangkat unsur secara teratur, saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas. Lebih mudahnya, sistem adalah kumpulan dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Sistem sosial budaya merupakan perilaku hubungan individu maupun kelompok dengan masyarakat yang diterima oleh sebagian besar masyarakat karena bersumber dari nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian pola hidup sehari-hari masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat pedesaan tentunya memiliki karakteristik sistem sosial budaya tersendiri yang membedakan dengan masyarakat perkotaan, seperti pada nilai solidaritas masyarakat pedesaan yang lebih tinggi daripada perkotaan. Nilai-nilai dan kebiasaan yang ada pada masyarakat pedesaan akan melekat di hati masing-masing individu ataupun bisa berubah karena faktor mendesak tertentu seperti yang terjadi ketika pandemi COVID-19 ini. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Lebih jauh, kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat COVID-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Harus diketahui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Sistem sosial budaya yang ada bisa berubah karena tuntutan sebagai solusi efektif di tengah wabah. Seperti halnya kegiatan berkumpul bersama, pengajian, arisan, rutinan yang biasa kita lihat di pedesaan akhirnya mulai dikurangi sebagai bentuk social distancing yang menjadi salah satu solusi pencegahan penyebaran COVID-19. Unsur penting yang sudah dipelajari, dialami, dan dibangun bersama dalam sistem sosial budaya masyarakat pedesaan adalah gagasan, nilai, dan norma. Ketiga unsur ini ada yang mengalami penguatan, ada juga yang mengalami perubahan sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Pertama adalah gagasan, merupakan suatu konstruksi pemikiran yang dibangun secara sosial di masyarakat
sebagai pengemban kebudayaan dalam menyikapi lingkungan dan keadaan termaksud pada kondisi pandemi ini. Yang kedua adalah nilai, merupakan gagasan mengenai ukuran apakah suatu pengalaman atau tindakan bisa berarti pantas atau tidak pantas di lingkungan masyarakat pedesaan. Seperti halnya nilai kepercayaan yang sebagian mengalami perubahan akibat kebijakan publik yang ada di tengah pandemi. Masyarakat pedesaan yang biasa melakukan takziah, tahlilan, selamatan pernikahan, dan lain sebagainya, kini mulai dibatasi oleh himbauan untuk jaga jarak sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Yang ketiga adalah norma, yang dipahami sebagai aturan tidak tertulis bersama dalam menjalani kehidupan. Juga banyak yang mengalami perubahan akibat adanya pandemi. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat pedesaan harus mampu memahami keadaan dan mulai beradaptasi dengan sistem sosial budaya yang sedikit bergeser tanpa menghilangkan nilai yang sudah ada. Tatanan new normal merupakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan sampai ditemukannya vaksin yang dapat menyembuhkan para korban yang terinfeksi COVID-19. New normal dimaksudkan agar berbagai sektor kehidupan yang terjadi tersendat, bahkan berhenti, dapat bergerak kembali. Dengan kata lain, adaptasi hidup darurat pandemi sebagai upaya meredam laju tingkat kerentanan sosial di masyarakat yang tidak menentu. Ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya. Dampak kerentanan sosial dapat membuat masyarakat melakukan 3 tindakan yang saling berkaitan, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal. Pada tindakan apatis, bisa kita lihat pada tindakan masyarakat yang tidak peduli dengan instruksi untuk menjalankan protokol kesehatan. Tindakan kriminal yang dilakukan karena dasarnya masyarakat itu berada dalam kondisi stabil. Sistem-sistem kehidupannya beroperasi secara lancar dan berfungsi. Untuk dapat berada pada posisi stabil dan berfungsi, bagi masyarakat yang tidak memiliki akses kapital dengan baik, maka jalan singkat yang beresiko akan dilakukannya. 3 tindakan dan beserta beberapa contohnya hanya sebagian dari dampak kerentanan sosial yang terjadi di masyarakat akibat COVID-19. Satu sisi dianggap akan meningkatkan kasus COVID-19, dan lain sisi menjadi upaya meredam tingkatnya kerentanan sosial yang terjadi di masyarakat. Mengubah cara pandang masyarakat atas situasi dan kondisi yang terjadi saat ini harus terus dilakukan, sebab kehidupan yang tidak biasa dilakukan harus dilakukan sebagai cara hidup baru. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jika tidak ada kolaborasi, kasus terinfeksi COVID-19 akan semakin parah peningkatannya, seperti yang diprediksi oleh para ahli kesehatan. Maka, untuk itu, negara harus hindar dalam rupa yang sempurna, karena negara memiliki banyak akses sumber daya, bukan justru kebijakan publik yang menambah beban bagi masyarakat. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.